Sebelum membahas model-model pembelajaran dalam IPS, sebaiknya kita harus tahu apa itu model pembelajaran. Secara khusus, model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Setiap model pembelajaran mempunyai keunggulan dan kelemahan dibandingkan dengan yang lain. Tidak ada model pembelajaran yang paling efektif untuk semua mata pelajaran atau untuk semua materi. Sebagai seorang guru harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Karena itu, dalam memilih model pembelajaran yang diterapkan di kelas harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran yang akan diajarkan, ketersediaan fasilitas dan media, sumber-sumber belajar, kondisi peserta didik atau tingkat kemampuan peserta didik, dan alokasi waktu yang tersedia agar penggunaan model pembelajaran dapat diterapkan secara efektif dan menunjang keberhasilan peserta didik. Model pembelajaran juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar akan lebih menarik dan siswa belajar akan lebih antusias dan mampu mengubah persepsi siswa terhadap materi pelajaran. Terutama dalam materi pelajaran IPS akan lebih positif dan akan lebih menyenangkan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran perubahan konseptual. Konsep merupakan dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk memasukkan prinsip-prinsip dan generalisasi. Oleh karena itu, untuk memecahkan suatu masalah, seorang peserta didik harus menaati aturan-aturan yang selaras, yang mana aturan-aturan ini sudah sesuai dengan konsep-konsep yang diperolehnya. Perubahan konseptual terjadi ketika peserta didik memutuskan pada pilihan ketiga. Agar terjadi perubahan konseptual, belajar melibatkan pembangkitan dan konsepsi-konsepsi yang telah dibawa peserta didik sebelum pembelajaran. Model pembelajaran perubahan konseptual memiliki 6 langkah pembelajaran. Yang pertama, sajian konseptual dan kontekstual. Yang kedua, konfrontasi terkait masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, konfrontasi sangkalan. Berikut strategi-strategi demonstrasi, analogi, dan contoh-contoh tandingan. Yang keempat, konfrontasi pembuktian konsep dan prinsip secara alami. Yang kelima, konfrontasi materi dan contoh-contoh kontekstual. Dan yang keenam, konfrontasi pertanyaan-pertanyaan untuk memperluas pemahaman dan penerapan pengetahuan secara bermakna. Sarana pendukung model pembelajaran ini adalah lembar kerja peserta didik, bahan ajar, panduan bahan ajar untuk peserta didik dan guru, peralatan demonstrasi yang sesuai, model analogi, dan meja dan kursi yang mudah untuk dimobilisasi atau ruang kelas yang mudah ditata. Dampak model pembelajaran ini adalah sikap positif belajar, pemahaman secara mendalam, dan keterampilan penerapan pengetahuan yang variatif. Saya akan menjelaskan model group investigation. Nah, pemikiran Dewey yang utama tentang pendidikan yang utama adalah peserta didik hendaknya aktif atau learning by doing. Belajar hendaknya didasari motivasi intrinsik. Pengetahuan berkembang tidak bersifat tetap. Kegiatan belajar hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Pendidik harus mencakup kegiatan belajar dengan prinsip saling memahami dan saling menghormati satu sama lain. Artinya, prosedur demokratis sangat penting. Kegiatan belajar hendaknya berhubungan dengan dunia nyata. Gagasan Dewey akhirnya diwujudkan dalam model group investigation. Model group investigation memiliki 6 langkah pembelajaran, yaitu yang pertama ada grouping, yaitu menetapkan jumlah anggota kelompok, menentukan sumber, memilih topik, merumuskan permasalahan. Yang kedua ada planning, yaitu menentukan apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajarinya, siapa melakukan apa
apa tujuannya. Yang ketiga, investigation, yaitu saling tukar informasi dan ide, berdiskusi, klarifikasi, mengumpulkan informasi, menganalisis dalam membuat referensi. Yang keempat, organizing, yaitu anggota kelompok menulis laporan, merencanakan presentasi laporan, penentuan penyaji, moderator, dan notulen. Yang kelima, presenting, yaitu salah satu kelompok menyajikan, kelompok lain mengamati, mengevaluasi, mengklarifikasi, mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Dan yang keenam, evaluating, yaitu masing-masing peserta didik melakukan koreksi atau evaluasi terhadap laporan masing-masing berdasarkan hasil diskusi kelas. Peserta didik dan guru berkolaborasi mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. Dan juga melakukan penilaian hasil belajar yang difokuskan pada pencapaian pemahaman. Sistem sosial yang berkembang adalah minimnya arahan guru. Sarana pendukung model pembelajaran ini adalah lembaran kerja siswa, bahan ajar, panduan bahan ajar untuk peserta didik dan guru, peralatan penelitian yang sesuai, meja dan kursi yang mudah dimobilisasi, atau ruangan kelas yang mudah ditata untuk itu. Sebagai dampak pembelajaran adalah pandangan konstruktivistik tentang pengetahuan, penelitian yang berdisiplin, proses pembelajaran efektif, pemahaman yang mendalam. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pendekatan sains teknologi masyarakat atau yang biasa disebut sebagai STM. Pendekatan STS dikembangkan sebagai sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkaitan langsung dengan lingkungan nyata dengan cara melibatkan peran aktif peserta didik dalam mencari informasi untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehariannya. Perkembangan sains dan teknologi seringkali menimbulkan dampak dalam proses perubahan masyarakat. Dengan digunakannya STS dalam pembelajaran IPS, akan dibangun suatu dimensi baru dalam pembaruan pendidikan IPS, terutama dapat menekankan segi pragmatis, yaitu mengungkapkan hal-hal yang berguna dan berhubungan langsung dengan aspek kehidupan peserta didik. Program-program STS pada umumnya memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah-masalah setempat yang memiliki kepentingan dan dampak. Kedua, perpanjangan belajar di luar kelas dan sekolah. Yang ketiga, fokus kepada dampak sains dan teknologi terhadap peserta didik. Keempat, identifikasi bagaimana sains teknologi berdampak di masa depan. Dan yang kelima, kebebasan atau otonomi dalam proses belajar dan lain sebagainya. Saya membahas model problem-based interaction. Problem-based interaction adalah model pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivistik yang mengakomodasikan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dan pemecahan masalah otentik. Model problem-based interaction memiliki 5 langkah pembelajaran, yaitu 1. Guru mendefinisikan atau mempresentasikan masalah atau isu yang berkaitan. Atau masalah bisa untuk 1 unit pelajaran atau lebih. Bisa untuk pertemuan 1, 2, atau 3 pertemuan. Bisa berawal dari seleksi guru atau eksplorasi peserta didik. 2. Guru membantu peserta didik mengklarifikasi masalah dan menentukan bagaimana masalah itu diinvestigasi. Investigasi melibatkan sumber-sumber belajar, informasi, dan data yang variatif, melakukan survei dan pengukuran. 3. Guru membantu peserta didik menciptakan makna terkait dengan hasil pemecahan masalah yang akan dilaporkan.
Bagaimana mereka memecahkan masalah dan apa rasionalnya. 4. Pengorganisasian laporan, makalah, laporan lisan, model, program, komputer, dan lain-lain. 5. Presentasi. Dalam kelas melibatkan semua peserta didik, guru. Bila diperlukan melibatkan administrator dan anggota masyarakat. Kita tak